Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas AKK 2022. Saya Anna Faiza dengan NIM terakhir 20055. Perkenalkan, nama saya Aina Mabrukah dengan NIM 30165. Perkenalkan, saya Ariska Widya Alifa dengan NIM belakang 30090. Perkenalkan, saya Vinta Stefania Rianto dengan NIM terakhir 200. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhaliza dengan NIM terakhir 30179. Perkenalkan, saya Fadila Aulia dengan 5 NIM terakhir 30127. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai peran penting pelayanan kesehatan dasar dalam pandemi COVID-19. Yuk simak pemaparan materi kami setelah ini. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai urgensi dari pelayanan kesehatan dasar dan 3T, kemudian ada deskripsi fakta atau data terkait substansi, yang dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama yaitu urgensi. Pelayanan kesehatan dasar merupakan apa yang terjadi ketika seseorang mengalami sakit, atau yang mengira bahwa dia sakit, atau yang ingin menghindari sakit, berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk melakukan saran tes kesehatan, pengobatan, atau rujukan ke perawatan spesialis. Selama masa pandemi, sistem kesehatan dihadapkan pada menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar. Keseimbangan ini harus terus dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain selama maupun setelah pandemi COVID-19. Pelayanan kesehatan dasar juga merupakan tonggak utama dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Kegiatan promotif dan preventif berupa 3T atau Testing, Tracking, dan Treatment merupakan salah satu kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang penting dalam hal mencegah tingginya kasus COVID-19. Setelah kita mengetahui urgensi dari pelayanan kesehatan dasar dan 3T, kemudian dilanjutkan dengan adanya deskripsi fakta atau data terkait substansi. Yang pertama ada mengenai kondisi pelayanan kesehatan dasar yang ada di Indonesia. Bisa dilihat terdapat data dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI tahun 2021 mengenai kondisi pelayanan kesehatan dasar di Indonesia. Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2016 mengalami peningkatan. Dari yang semula 9.767 unit pada tahun 2016 menjadi 10.230 unit puskesmas di tahun 2020. Rasio puskesmas terhadap kecamatan di Indonesia secara nasional pada tahun 2020 adalah sebesar 1,4. Rasio ini menunjukkan bahwa target ideal satu puskesmas untuk setiap kecamatan sudah cukup tercapai. Rasio tertinggi puskesmas terhadap kecamatan adalah Provinsi DKI Jakarta dengan rasio 7,2 dan posisi terendahnya adalah Provinsi Papua Barat dengan rasio 0,7. Yang kedua yaitu data mengenai 3T atau Testing, Tracking, dan Treatment. Berikut ini merupakan data 3T yang ada di Indonesia per 3 Desember 2021 yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada data testing, diketahui positivity rate kasus COVID-19 di Indonesia per 3 Desember 2021 adalah sebesar 0,15% per minggunya. Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus harian dengan jumlah pemeriksaan harian. Angka positivity rate COVID-19 di Indonesia dinilai sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu di bawah 5%. Angka tracking COVID-19 dilakukan dengan melihat rasio kontak erat atau kasus konfirmasi per minggu yaitu sebesar 11,65%. Dan angka treatment COVID-19 dilakukan dengan melihat indikator berupa BOR atau bed occupancy rate per minggu yaitu sebesar 2,99%. Selanjutnya ada analisis atau pembahasan mengenai data-data yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama, perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah puskesmas ini menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Secara nasional, rasio puskesmas terhadap kecamatan sudah memenuhi rasio minimumnya, yaitu 1 puskesmas di setiap 1 kecamatan. Rasio ini menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer.
Sebagai contoh, provinsi-provinsi dengan rasio terendah umumnya berada di wilayah timur Indonesia, yang menggambarkan bahwa akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer di wilayah tersebut masih belum ideal. Lebih lanjut, dengan kondisi pandemi COVID-19, kebutuhan pelayanan kesehatan cenderung meningkat. Namun, dikarenakan keterbatasan yang ada, seperti kondisi geografis yang sulit, serta kurang tersedianya puskesmas, membuat peran pelayanan kesehatan dasar sebagai ujung tombak pengendalian penyakit khususnya COVID-19 menjadi tidak optimal. Yang kedua yaitu penanganan kasus COVID-19 memberikan tugas tambahan bagi fasilitas pelayanan tingkat pertama seperti puskesmas untuk melakukan 3T atau Tracking, Testing, dan Treatment. 3T adalah Testing, Tracking, dan Treatment. Tracking adalah proses yang dilakukan dengan mencari orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19 dan mereka yang melakukan kontak erat dengan penderita COVID-19. Yang selanjutnya ada testing. Testing adalah proses yang dilakukan setelah mengetahui status orang-orang yang terdata dalam kegiatan tracking untuk dilakukan tes COVID-19. Dan yang terakhir ada treatment, yaitu tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19. Menurut pernyataan dari juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, angka testing COVID-19 di Indonesia sudah melampaui target yang ditetapkan oleh WHO, yaitu testing dilakukan kepada 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Per September 2021, testing rate berada di angka 3,07 per 1.000 penduduk, yang artinya sudah 3 kali lipat dari angka yang ditetapkan oleh WHO. Gencarnya testing yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir menunjukkan hasil yang positif, di mana menurunnya positivity rate dan kasus aktif COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia. Namun, dalam upaya pelaksanaan 3T masih mengalami berbagai kendala, seperti masyarakat yang mengabaikan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi keramaian, dan mengurangi mobilitas, ketersediaan obat dan kapasitas rumah sakit rujukan terbatas apabila COVID-19 meningkat, dan kendala dalam melakukan penelusuran meliputi rendahnya tingkat pelaporan publik, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, kurangnya partisipasi dari sektor swasta dalam melakukan penanganan COVID-19. Yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, sistem kesehatan harus tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan kesehatan esensial. Keseimbangan ini harus terjaga supaya tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah ataupun selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Maka dari itu, penanganan kasus COVID-19 dengan melakukan 3T atau Tracking, Testing, dan Treatment harus tetap diikuti dengan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pengobatan pasien TB, HIV, dan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi peningkatnya kasus penyakit kronis, kasus polio, dan kasus-kasus lain setelah pandemi usai. Yang kedua, penguatan pelayanan kesehatan primer. Penguatan pelayanan kesehatan primer dalam rangka realisasi cakupan kesehatan semesta memberikan pondasi yang penting untuk beradaptasi ke dalam konteks pandemi. Sistem kesehatan yang ditata dan dipersiapkan dengan baik akan mampu mempertahankan akses terhadap layanan-layanan kesehatan esensial berkualitas yang merata selama berlangsungnya kedaruratan, sehingga dapat membatasi kematian langsung dan menghindarkan kematian tidak langsung. Yang ketiga yaitu dengan mengidentifikasi layanan-layanan kesehatan esensial yang akan diprioritaskan untuk tetap dijalankan selama fase akut pandemi COVID-19. Untuk menghindari kesakitan dan kematian tidak langsung dan mencegah perburukan akut penyakit-penyakit kronis saat layanan terganggu, berbagai negara harus mengidentifikasi layanan-layanan kesehatan esensial yang akan diprioritaskan untuk tetap dijalankan selama fase akut pandemi COVID-19. Kategori-kategori layanan dengan prioritas tinggi tersebut meliputi yang pertama, layanan pencegahan dan pengobatan esensial untuk penyakit menular termasuk imunisasi. Yang kedua yaitu layanan terkait kesehatan reproduksi termasuk layanan selama masa kehamilan dan persalinan. Yang ketiga ada layanan inti untuk kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti bayi dan lansia. Lalu yang keempat ada penyediaan obat-obatan, persediaan, dan dukungan dari tenaga kesehatan
untuk tata laksana yang masih berlangsung untuk penyakit-penyakit kronis seperti gangguan kesehatan jiwa. Yang kelima ada pengobatan kritis berbasis fasilitas. Yang keenam ada tata laksana gangguan kesehatan darurat dan presentasi akut umum yang memerlukan intervensi sensitif waktu. Dan yang tujuh yaitu layanan-layanan pendukung seperti pencitraan diagnostik, layanan laboratorium, dan layanan bank darah. Berikut sumber referensi yang kami gunakan. Sekian video penjelasan mengenai peran penting pelayanan kesehatan dasar dalam pandemi COVID-19 dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat.